Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai rancangan acak kelompok. Penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian yang bersumber dari data skripsi dengan judul Selektivitas herbisida dengan bahan aktif etil pirazosulfuron dan oksifluorfen terhadap penekanan gulma pada pertanaman bawang merah. Di mana anggota kelompok kami adalah yang pertama Deborah Sandra dengan NIM 015, Ahmad Yazid dengan NIM 030, Arsya Prilita dengan NIM 032, Regita Sania dengan NIM 050, dan Sevani dengan NIM 056. Latar belakang dari penelitian kami adalah bawang merah merupakan rempah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam budidayanya, bawang merah sangat terganggu oleh munculnya gulma. Untuk mengendalikan gulma, dilakukan pemberian herbisida dengan bahan etil, pirazosulfuron, dan oksifluorfen. Pada umumnya, herbisida yang selektif memiliki sifat yang efektif untuk mengendalikan gulma. Herbisida ini bersifat lebih beracun untuk tumbuhan tertentu, sedangkan untuk herbisida non-selektif bersifat beracun untuk semua spesies tumbuhan. Adanya sifat herbisida selektif sangat penting bagi budidaya tanaman, agar herbisida yang diberikan untuk mengendalikan gulma tidak meracuni tanaman. Oleh sebab itu, perlu dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh herbisida terhadap gulma yang menyerang tanaman bawang merah, dan juga terhadap pertumbuhan bawang merah itu sendiri, agar budidaya yang dilakukan ke depannya bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal. Rumusan masalah yang kami dapatkan adalah apakah pengaplikasian herbisida mempengaruhi pertumbuhan gulma setelah 60 hari pengaplikasian? Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh bahan aktif etil pirazosulfuron dan oksifluorfen terhadap pertumbuhan gulma dan untuk mengetahui herbisida mana yang lebih maksimal dalam menekan pertumbuhan gulma pada tanaman bawang merah. Manfaat dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian bahan aktif etil pirazosulfuron dan oksifluorfen terhadap pertumbuhan gulma yang tumbuh di tanaman bawang merah. Dan juga untuk mengetahui herbisida mana yang bisa maksimal dalam menekan pertumbuhan gulma pada tanaman bawang merah. Hipotesis yang kami dapatkan adalah tau I, yaitu pengaruh pemberian herbisida dengan perlakuan ke I terhadap pertumbuhan gulma lebar dengan I sama dengan 1-6. Maka hipotesis dari tau I adalah H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan tau 5 sama dengan tau 6 sama dengan 0. Dan H1-nya adalah sekurang-kurangnya ada 1 tau I tidak sama dengan 0. Dan untuk beta J, yaitu pengaruh pengelompokan ulangan ke J terhadap pertumbuhan gulma lebar dengan J sama dengan 1-4. Dan hipotesis dari beta J sendiri adalah H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Dan H1-nya sekurang-kurangnya ada 1 beta J tidak sama dengan 0. Dengan catatan, jika tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu tinjauan pusaka. Tinjauan pusaka sini pertama bawang merah adalah varietas dari spesies Allium cepa. Spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang bombay. Wujudnya berupa umbin yang dapat dimakan entah untuk bumbu masak, acar, ataupun obat tradisional dan lain-lain. Lalu gulma bertahun besar. Tumbuhan parasit yang biasanya tumbuh di akhir masa budidaya tanaman yang dirawat. Gulma berdaun lebar memiliki ciri-ciri pada umumnya dari anggota Dicotyledonea, bentuk daun melebar, dan tanaman tumbuh tegak atau menjalar. Lalu herbisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan, mematikan, atau menghambat pertumbuhan gulma tanpa mengganggu tanaman pokok. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Data yang ada bersumber dari sebuah skripsi dengan judul Selektivitas herbisida dengan bahan aktif etil pirazosulfuron dan oksifluorfen
terhadap gulma pada penanaman bawang merah dalam kurung Allium escalonicum L oleh Oriza Pratiwi. Data yang diambil berupa data mengenai berat kering gulma lebar, berat basah bawang merah pasca panen, dan laju pertumbuhan tanaman bawang merah. Lalu rancangan penelitian, kelompok kami menggunakan rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok, dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Adapun perlakuan yang diberikan ada 7 perlakuan, yaitu yang pertama P0, kontrol dengan melakukan penyiangan. P1, pemberian herbisida TI Gold dengan bahan aktif etil pirazosulfuron dengan dosis 75 gram per hektar. P2, pemberian herbisida Tigol dengan bahan aktif etil pirazosulfuron dengan dosis 150 gram per hektar. P3, pemberian herbisida Tigol dengan bahan aktif etil pirazosulfuron dengan dosis 235 gram per hektar. P4, pemberian herbisida Gold dengan bahan aktif oxyfluorocarbon dengan dosis 750 ml per hektar. P5, pemberian herbisida Gold dengan bahan aktif oxyfluorocarbon dengan dosis 1.500 ml per hektar. P6, pemberian herbisida Gold dengan bahan aktif oxyfluorocarbon dengan dosis 2.250 ml per hektar. Kelompok yang digunakan dalam rancangan ini adalah replikasinya. Jadi setiap replikasi adalah satu kelompok, karena diasumsikan bahwa setiap dilakukan ulangan dengan ulangan yang lain itu berbeda waktunya. Perbedaan waktu itu bisa mempengaruhi perlakuan yang dilakukan. Adapun teknik analisis data, di sini yang pertama analisis variansi untuk rancangan acak kelompok. Kedua, post hoc test menggunakan uji 2A. Ketiga, uji asumsi dengan untuk model linear. Pertama, Galat distribusi normal. Lalu Galat memiliki rata-rata 0. Ketiga, Galat memiliki varians yang homogenitas. Lalu hitung besaran efisiensi relatif R dari RAK. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan data mengenai berat kering gulma lebar setelah 60 hari pengaplikasian beberapa perlakuan herbisida yang berbeda-beda. Data tersebut nantinya akan dilakukan analisis-analisis untuk menguji hipotesis menggunakan SPSS. Selanjutnya, kelompok kami akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis datanya menggunakan software SPSS. Untuk yang pertama adalah menginputkan data. Nah, di variable view, di sini ada 3 yang akan kita inputkan. Yang pertama adalah perlakuan. Perlakuan, setelah itu labelnya adalah perlakuan pemberian herbisida. Dan di situ di value-nya itu dimisalkan. Jadi 1 itu untuk perlakuan 0, 2 untuk perlakuan 1, 3 untuk perlakuan 2, 4 untuk perlakuan 3, 5 untuk perlakuan 4, 6 untuk perlakuan 5, dan 7 untuk perlakuan 6. Setelah perlakuan, di situ juga menginputkan ulangannya, di mana ulangannya ini diposisikan sebagai kelompok. Selain ulangan juga ada respon, di mana responnya ini merupakan berat kering gulma setelah waktu 60 hari dari diberikannya perlakuan. Selanjutnya masuk ke data view. Di data view ini kita tinggal menginputkan saja. Jadi untuk perlakuan itu diinputkan perlakuan 1, perlakuan 2 sampai ke perlakuan ke-7. Dan untuk ulangannya itu untuk pertama diinputkan ulangan pertama semua. Setelah itu ulangan kedua, ulangan ketiga, baru ulangan keempat. Setelah itu
menginputkan responnya, yaitu berat kering gulma, di mana di situ artinya untuk yang baris pertama adalah perlakuan pertama di ulangan pertama itu sebesar 9,17. Setelah itu perlakuan kedua di kelompok ulangan pertama itu 5,41. Perlakuan ketiga di kelompok ulangan pertama itu adalah 4,01 dan seterusnya sampai ke perlakuan ketujuh kelompok ulangan keempat. Setelah proses menginputkan data, untuk selanjutnya adalah proses analisisnya, yaitu menggunakan tabel ANOVA. Yang pertama kita pilih Analyze. Setelah itu General Linear Model dan Univariate. Nah, di Dependent Variable kita masukkan berat kering gulma. Dan di fixed factorial kita masukkan perlakuan dan juga kelompok. Setelah itu kita klik model. Kita klik yang build terms. Kita masukin perlakuan sama ulangannya. Setelah itu continue. Nah, setelah itu di sini kan nanti kita akan menguji residual, sehingga kita harus menampilkan residual dari data. Jadi pertama kita klik save. Setelah itu di residual kita klik yang paling atas, yaitu unstandardized. Nah, setelah itu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, ini adalah output dari analisis of varian. Kita scroll yang ke bawah, yaitu di sini ada tabel ANOVA-nya. Nah, itu adalah tabel ANOVA dari data RAK yang udah kita inputkan tadi. Di mana di situ ada signifikansi dari perlakuan, signifikansi dari ulangan. Berdasarkan tabel ANOVA tadi, analisisnya adalah pada perlakuan pemberian herbisida diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga keputusan yang dapat diambil adalah H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah sekurang-kurangnya ada satu tau I tidak sama dengan 0, atau terdapat pengaruh perlakuan pemberian herbisida terhadap rata-rata berat gulma lebar yang dihasilkan. Lalu pada kelompok ulangan diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,215. Nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada alfa, sehingga keputusannya adalah H0 diterima. Jadi kesimpulannya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0, atau tidak terdapat pengaruh kelompok ulangan terhadap rata-rata berat gulma lebar yang dihasilkan. Setelah dilakukan analisis variansi, diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan pemberian herbisida berpengaruh terhadap berat kering gulma lebar yang dihasilkan. Untuk mengetahui perlakuan mana yang paling mempengaruhi, dilakukan uji post hoc menggunakan uji 2K. Langkah-langkahnya yang pertama adalah klik Analyze. Setelah itu, General Linear Model. Dan Univariate. Untuk posisi dependent variabelnya tetap sama, yaitu berat kering gulma. Nah, untuk yang di fixed factor, kita hanya membutuhkan perlakuan, sehingga kelompok kita kembalikan ke tabel yang utama. Setelah itu kita klik post hoc. Perlakuan kita masukkan ke post hoc test for.
Setelah itu kita centang 2K. Setelah itu continue. Nah, berikut adalah output dari post hoc test. Kesimpulannya sendiri, di situ terdapat 3 kelompok baru untuk perlakuannya. Berdasarkan hasil post hoc test menggunakan uji 2K, diperoleh informasi bahwa perlakuan herbisida terbagi menjadi 3 kelompok. Dengan setiap kelompok memiliki arti bahwa perlakuan dalam kelompok tersebut memberikan hasil yang hampir sama terhadap variabel respon, yaitu berat kering gulma lebar. Berdasarkan tabel tersebut juga diperoleh informasi bahwa perlakuan pemberian herbisida 3 atau P3 merupakan perlakuan pemberian herbisida yang menghasilkan berat kering gulma lebar paling kecil, sehingga bisa menjadi perlakuan yang tepat disarankan untuk mengurangi pertumbuhan gulma pada tanaman bawang merah. Untuk selanjutnya, kita akan menguji apakah residual memenuhi asumsi dari model linear. Di mana untuk asumsi yang pertama adalah residual berdistribusi normal. Untuk mengujinya, pertama kita klik Analyze. Setelah itu non-parametric test. Setelah itu adalah Legacy Dialog. Dan kita pilih yang One Sample QS. Nah, di sini kita akan menguji residual dari data tersebut, sehingga kita masukkan residual korespon ke tes variable list. Setelah itu, untuk tes distribusinya kita centang yang normal, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk output-nya akan tampil seperti ini. Jadi ini merupakan output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test yang merupakan uji kenormalan. Diperoleh bahwa signifikansi dari data tersebut untuk tes kenormalannya adalah 0,2. Selanjutnya adalah uji asumsi untuk residual yang kedua, yaitu diasumsikan bahwa residual dari data memiliki rata-rata 0. Untuk langkah-langkah yang pertama, kita klik Analyze. Setelah itu Compare Means. Dan One Sample T-Test. Nah, di tes variabelnya kita masukkan residual for respon. Nah, untuk tes value-nya kita tetap pakai 0 karena di sini kita menginginkan bahwa rata-ratanya adalah 0. Setelah itu kita klik OK. Di output tersebut ada one sample test. Jadi one sample test itu merupakan output yang akan kita gunakan untuk mengetahui apakah galat dari data tersebut memiliki rata-rata 0. Dan yang dilihat adalah signifikansi to-tiltnya, di mana di situ diperoleh nilai 1. Selanjutnya adalah uji asumsi yang ketiga, yaitu asumsinya bahwa residual memiliki variansi yang homogen. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze. Setelah itu Compare Means. One Way ANOVA. Di dependent list-nya kita masukkan residual for respon. Untuk faktornya kita masukkan yang perlakuan. Setelah itu kita klik Option. Kita centang yang Homogeneity of Variant Test. Setelah itu klik Continue. Dan klik OK. Nah, di output ini, di Test of Homogeneity of Variance, itu nanti yang akan kita lihat apakah variansi dari galat itu homogen. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang uji asumsi untuk model linear. Uji normalitas galat pada data berat kering gulma lebar. Berdasarkan
tersebut dan diperoleh, yaitu tingkat signifikansinya atau asymptotelnya yaitu 0,2, di mana 0,2 yaitu lebih besar dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa error atau galat dalam data tersebut berdistribusi normal. Kemudian uji rata-rata galat pada data berat kering gulma lebar. Nah, di sini kan pada tabel sigma total yaitu 1 pada tingkat signifikansi 1, maka dapat disimpulkan bahwa error atau galat dalam data percobaan tersebut memiliki rata-rata sama dengan 0. Kemudian uji homogenitas variansi galat pada data berat kering gulma lebar. Berdasarkan uji homogenitas, diperoleh tingkat signifikansi 0,929, lebih besar dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan juga bahwa error atau galat dalam data percobaan tersebut variansinya homogen atau memiliki variansi yang sama. Nah, kemudian kita akan menghitung ER atau efisiensi relatif, di mana rumusnya yaitu derajat bebas dari RAK ditambah 1 dikalikan derajat bebas dari RAL ditambah 3 dikali sigma topi R kuadrat dibagi derajat bebas RAK tambah 3 dikali derajat bebas RAL ditambah 1 dikali sigma topi kuadrat sigma K topi kuadrat, kemudian diperoleh nilai sebesar 1,05756,716. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk data percobaan ini setelah dilakukan uji analisis, H0 dinyatakan ditolak, sehingga H1 diterima dan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh perlakuan pemberian herbisida terhadap rata-rata berat gulma lebar yang dihasilkan dalam jangka waktu 60 hari setelah pengaplikasian. Selain itu juga didapat kesimpulan bahwa perlakuan yang bisa disarankan atau perlakuan yang memberikan hasil berat kering gulma paling kecil adalah perlakuan herbisida ketiga, di mana perlakuan herbisida ketiga tersebut adalah herbisida Tigold dengan bahan aktif etilpirazosulforan dengan dosis 225 gram per hektar. Nah, dari kesimpulan tersebut juga bisa disarankan bahwa penggunaan herbisida Tigold bahan aktif etilpirazosulforan dengan dosis 225 gram per hektar adalah perlakuan yang bisa disarankan untuk petani bawang merah di antara perlakuan yang dicobakan. Karena perlakuan pemberian herbisida tersebut menghasilkan berat kering gulma paling kecil, sehingga bisa menjadi perlakuan yang tepat untuk mengurangi pertumbuhan gulma pada tanaman bawang merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.